Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5621. Salah satu raksasa. Segera, semua orang tiba di dalam Gunung Huangquan. Sekilas, setelah bertahun-tahun, seluruh Gunung Huangquan tidak banyak berubah, bahkan tata letaknya sama persis seperti sebelumnya. Jauh di dalam Gunung Huangquan, sebuah istana megah berdiri di sana, sangat megah dan mendominasi. Disitulah tepatnya istana Kaisar Netherworld berada. Wangu Mingzu dan yang lainnya juga pernah bertempat tinggal di Gunung Huangquan, yang terletak di lereng gunung sekitar Gunung Huangquan. Seluruh Gunung Huangquan dikatakan sebagai gunung. Namun nyatanya ruang dalamnya sangat luas, dengan lapisan-lapisan rongga. Dan bentuk yang selalu berubah. Yang dapat menampung istana yang tak terhitung jumlahnya. Dan istana-istana ini dikelilingi oleh seluruh formasi Gunung Huangquan dan dijaga ketat dibandingkan dengan pertahanan Gunung Hunyue, pertahanannya jauh lebih kuat. Hari ini Wan Gu kembali, saya sangat gembira, jadi saya mengadakan perjamuan di istana ini. Namun, belum lama ini, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama menyerang Gunung Huangquan kami. Sekarang kami dikelilingi oleh musuh yang kuat, saya khawatir kita hanya bisa mengadakan jamuan makan kecil. Sudah waktunya minum segelas air dan anggur. Kaisar Yanpo menghela nafas. Semua orang mengangguk, Kaisar, kami mengerti. Segera, sekelompok orang memasuki istana paling megah di bawah. Pada saat yang sama, banyak pelayan yang mendapat berita itu mulai segera mengatur jamuan makan. Hei, Yanzi kecil, bukankah istana ini adalah istana Kaisar saat itu? Kenapa? Melihat Kaisar Yanpo langsung memasuki istana, dan banyak pelayan memberi hormat dengan hormat, Wangu Mingzu menunjukkan keraguan. Wan Gu, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika Kaisar Besar Netherworld menghilang, Yanpo melakukan eksploitasi militer besar-besaran untuk Gunung Huangquan kita. Selain itu, istana di sini adalah pusat untuk mengendalikan seluruh formasi Gunung Huangquan, jadi sekarang tempat ini untuk sementara telah menjadi Kaisar Agung Yama. Saya sedang mengunjungi istana. Leluhur hantu berwajah 8 berbicara dengan lembut dari samping. Bagaimana dengan pelayan Kaisar saat itu? Wan Gu bingung. Wajah leluhur hantu berwajah 8 berubah, suaranya menjadi lebih rendah, dan dia berbisik. Kecilkan suaramu, para pengurus rumah tangga itu. Sayangnya, Lord Netherworld secara tidak sengaja menghilang di laut semesta, dan seluruh Gunung Huangquan berada panik. Terutama halaman dalam Lord Netherworld, bahkan tidak ada kedamaian selama sehari, dan kami khawatir dengan serangan musuh setiap hari. Untuk meyakinkan semua orang di Gunung Huangquan, setelah Kaisar Yanpo memasuki istana Lord Netherworld, dia memerintahkan agar semua pengurus rumah tangga Lord Netherworld dapat terus tinggal di istana, dan air di dalam sumur tidak mengganggu sungai. Jadi sekarang bendahara ini masih di sini, hidup. Di istana ini, Anda bisa melihatnya nanti. Rumput. Mata Wangu Mingzu tiba-tiba melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, ini, apakah ada di antara pelayan ini yang merupakan pelayan Lord Netherworld saat itu? Wangu Mingzu tercengang, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Meskipun Kaisar Netherworld tidak memiliki ahli waris, dia tidak terlalu peduli dengan wanita, dan dia tidak memiliki pasangan tetap, tetapi sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung. Bagaimana mungkin dia tidak ditemani oleh kultivator wanita? Sekalipun Anda mencoba menyelamatkan muka, Anda tetap harus menyimpannya, saat menghadapi pengaturan besar.
Acara ini tentunya membutuhkan beberapa wanita penggarap mempesona yang pandai menyanyi dan menari untuk menambah kemeriahan. Para pembudidaya wanita ini dapat dikatakan sebagai selir terlarang Kaisar Netherworld, dan selalu ditempatkan di istana ini. Sekarang Kaisar Yan Po telah memasuki istana Kaisar Netherworld. Para pembudidaya wanita ini masih tinggal di istana ini, seorang pria dan seorang wanita sendirian. Perilaku macam apa ini? Ekspresi Wangu Mingzu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bukankah ini tidak pantas? Xiao Yanzi, ini terlalu berlebihan. Saya tidak peduli, tapi saya tetap harus mempertimbangkan reputasi Kaisar Netherworld. Leluhur hantu berwajah 8 takut didengar oleh Kaisar Yamapo, jadi dia buru-buru menyela leluhur Wan Guming. Wan Gu, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu katakan omong kosong. Kaisar Yamapo adalah anak angkat anak Tuhanmu, dan dia sangat baik kepada saudara iparnya, mereka selalu menghormatimu. Jadi, di mana kita harus menempatkan Kaisar Yan Po dan Tuan Dunia Bawah? Terlalu buruk untuk menyebarkan berita ini. Bergantung pada Wangu Mingzu mengutuk dalam hatinya, kalian masih tahu, bukan? Bukankah Yanzi kecil itu masih melakukan itu jika dia tidak mengetahuinya? Bukankah ini pemberian wewenang? Ini, apakah semua orang keberatan? Wangu Mingzu merasa sedih pada Kaisar Netherworld dan tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat semua orang. Di sampingnya, Tuan Jiu Yuming dan yang lainnya secara alami mendengar kedua orang itu berbicara dengan suara rendah, tetapi mereka tetap memperhatikan hidung mereka dan tetap diam. Berpura-pura tidak sadar. Kamu, Xiao Yanzi, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Leluhur 10.000 tulang pada akhirnya hanya bisa menghela nafas. Kaisar Agung, bahkan bawahanku tidak dapat membantumu dalam masalah ini. Di dunia yang kacau, secara alami, semua orang mendengar percakapan antara Wan Gu dan yang lainnya dengan jelas dan jelas. Dalam sekejap, Molly dan yang lainnya memandang Kaisar Netherworld dengan mata yang aneh. Menghadapi mantan 4 kaisar besar ini, mata mereka benar-benar terbuka. Keluarlah sutra. Sebuah tanda belas kasihan. Kaisar Netherworld sangat marah, diam, dan wajahnya berubah menjadi hijau, tetapi semua orang bisa merasakan kemarahan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Kemarahan yang membuatnya ingin dibunuh di tempat. Pada saat kritis, Qin Chen melangkah maju dan menepuk bahu Kaisar Yuming, dan berkata dengan lembut, Yuming, harap bersabar. Terkadang segala sesuatunya mungkin tidak seburuk yang Anda pikirkan, bukan? Berpalinglah dan cari yang terbaik. Pikirkan tentang itu. Qin Chen terus menghiburnya, jika bukan karena Kaisar Yan Po, Gunung Huangquan mungkin telah hancur saat itu. Jika itu masalahnya, nasib anggota keluarga Anda akan lebih menyedihkan. Berpikir tentang itu. Apakah kamu merasa lebih baik? Kata-kata Qin Chen sangat mendalam dan penuh perhatian. Kaisar Dunia Bawah. Apa-apaan, apakah kamu begitu menghibur? Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya sedang berkomunikasi, Wangu Mingzu juga datang langsung ke istana, dan melihat seluruh istana sangat ramai. Perjamuan dimulai, dan semua orang berseri-seri dengan gembira. Pertama, tentu saja karena kembalinya leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Kedua, itu juga karena semua orang baru saja menangkis invasi Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka Istana ke-10. Dan akhirnya merasakan sedikit kelepasan dari hati mereka yang tertekan. Banyak pembudidaya hantu duduk sesuai dengan status mereka, dan Wan Gu secara alami duduk di meja utama pertama. Semuanya, hari ini kami, Gunung Huangquan, menyambut peristiwa besar. Yaitu kembalinya Wan Gu Mingzu, salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah ayah angkatnya. Wan Gu adalah seorang jenderal di bawah ayah angkatnya dan seorang lelaki tua dari Huangquan Gunung, bertahun-tahun, 10.000. Hanya ada sisa jiwa yang tersisa di luar tulang. Sekarang setelah saya memadatkan tubuh saya langsung berpikir untuk kembali ke Gunung Huangquan.
Kami di sini untuk menyambut kembalinya leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Kaisar Yanpo mengangkat gelasnya dan berkata dengan keras. Tiba-tiba, banyak pembudidaya hantu di seluruh istana mengangkat gelas anggur mereka. Selesai. Semua orang minum segelas air dan anggur. Segera setelah itu, seluruh istana menjadi sangat ramai, terutama karena Gunung Huangquan baru saja ditindas oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Banyak pembudidaya hantu yang sangat tertekan. Setelah akhirnya mengadakan acara yang membahagiakan, mereka secara alami menemukan kesempatan untuk merayakannya. Pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya datang untuk bersulang satu demi satu, dan cuacanya sangat panas. Bersulang, hidup. Setelah mengetahui bahwa leluhur dunia bawah 10.000 tulang telah memasuki alam kuasi kaisar dan hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar agung. Banyak pria kuat menjadi lebih bersemangat. Saat ini, hanya ada satu kaisar di Gunung Huangquan, Kaisar Yanpo. Meskipun Kaisar Yanpo telah menjaga Gunung Huangquan selama bertahun-tahun dan telah mencapai prestasi militer yang luar biasa, semua orang masih khawatir. Jika Gunung Huangquan dapat menghasilkan satu atau dua kaisar lagi, maka itu benar-benar akan disebut Yanpo. Stabil seperti emas. 10.000 tulang. Di tengah jamuan makan, tiba-tiba sekelompok biarawati wanita yang mempesona keluar dari halaman belakang istana. Masing-masing dari mereka memegang gelas anggur di tangan mereka, mengenakan pakaian tipis dan kain kasa, dengan sosok anggun, memperlihatkan kulit mereka yang menjulang. Dan postur tubuh yang menawan. Mereka mendatangi Wan Gu Mingzu dan bersulang kepadanya, Wan Gu, ku dengar kamu jatuh sebelumnya, semua karena itu untuk Netherworld. Ia mencari kebenaran tentang hilangnya, dan sekarang akhirnya terkondensasi menjadi tubuh fisik. Ia masih memikirkan saya, Gunung Huangquan, dan datang ke sini sesegera mungkin. Anda telah bekerja keras selama ini. Banyak kultivator wanita, dipimpin oleh seorang wanita terkemuka, memberi penghormatan kepada leluhur tulang segudang, dengan ekspresi bersyukur dan postur yang mempesona. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Wan Gu Mingzu berubah, dia buru-buru berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata. Bekerja untuk Gunung Huangquan adalah tugasku, dan itu harus dilakukan. Oh, jangan katakan itu. Seorang kultivator hantu wanita melangkah maju dan dengan lembut melingkarkan tangannya di pergelangan tangan Wan Gu Mingzu. Sentuhan lembut membuat seluruh tubuh Wan Gu bergetar. Bibir merahnya disentuh ringan. Ki, dihembuskan seperti biru nafas kepada leluhur Wan Guning, Tuan Nether menghilang secara tak terduga tahun itu, dan kami semua berada dalam kebingungan. Kami tidak tahu apakah kami akan hidup atau mati di masa depan. Berkat upaya semua bawahan Nether untuk menjaga keamanan Gunung Huangquan, kami dapat menghindari pembunuhan oleh kekuatan lain, diambil. Kalian semua yang hadir hari ini adalah pahlawan Gunung Huangquan saya. Ayo, biarkan aku memberimu makan. Kultivator hantu wanita ini sebenarnya menyuapkan cangkir win yang diminumnya langsung ke mulut Wan Gu Mingzu, ada tanda merah di cangkir win tersebut. Ayo. Apa yang diributkan? Wan Gu Minganzu mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Sosok hantu wanita ini memiliki sosok yang sangat menawan, dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, dan sosok yang sangat sempurna. Dia montok di tempat yang seharusnya penuh, dan membulat ke dalam. Tempat yang seharusnya bulat. Dia jelas merupakan kecantikan yang tiada duanya. Titik. Wan Gu Minganzu langsung mengenalinya. Gadis ini bernama Zitan. Dia adalah salah satu pelayan favorit kaisar saat itu. Tentu saja, dia juga menjadi incaran banyak pembudidaya hantu di bawah kaisar. Saya ingat saat itu, Wan Gu pernah menyebabkan kecelakaan, dia selalu berubah-ubah dalam pekerjaannya, dan suatu kali dia masuk ke istana kaisar. Akibatnya dia menemukan kayu cendana merah keluar, dan keduanya bertabrakan. Tingkat kultivasi seperti apa Wan Gu itu?
Dengan tabrakan ini, Zitan hendak terjatuh ke tanah. Ketika pihak lain berteriak, Muan Gu buru-buru memegang pinggang Zitan, yang mencegahnya jatuh ke tanah. Dengan kontak kulit ke kulit. Akibatnya, Kaisar Netherworld melihat pemandangan ini, dan memarahinya dengan wajah pucat. Wan Gu menjadi bahan tertawaan Gunung Huangquan untuk sementara waktu, dan setelah itu, Kaisar Netherworld tidak pernah memanggilnya kembali ke Gunung Huangquan setidaknya selama puluhan ribu bertahun-tahun. Hal ini diketahui semua orang di negeri Netherworld. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Wangun Nethersu telah lama diam-diam jatuh cinta dengan kayu cendana merah dan sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk meremehkannya. Belakangan, ketika mendengar rumor tersebut, Sang Kaisar Netherworld sangat marah dan mengeksekusi beberapa pelayannya yang suka bergosip. Inilah yang terjadi. Baru setelah itu keadaan menjadi tenang. Sekarang, kayu cendana merah ini begitu dekat dengannya, apa yang akan dia lakukan? Mata Wangu Mingzu hampir keluar. Pada saat ini, pria cendana merah itu menghembuskan nafas dari sudut bibirnya, wajahnya yang harum ada di hadapannya, dan tubuhnya dengan pakaian tipis sudah dekat dengan leluhur Wan Guming. Leluhur Wan Guming bahkan bisa merasakan kelembutan di tubuhnya. Tubuh orang lain, serta penyampaiannya. Tubuh hangat datang. Suhu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, menurunkan alisnya, dan hampir mengeluarkan mimisan. Dia melihat Zitan mengenakan kemeja dengan kerah besar hari ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke sepanjang kerahnya, dan bukit-bukit putih menjulang. Secara sederhana. Itu semua sekilas. Dalam sekejap, leluhur Wan Guming tiba-tiba menjadi bersemangat. Ibu. Kaisar Netherworld masih menonton di dunia yang kacau. Jika dia melihat pemandangan ini, bukankah dia ingin bunuh diri di tempat setelah dia berbalik dan keluar? Tanpa sadar, Wan Gu Mingzu hendak mendorong keluar kayu cendana merah itu. Salah. Namun saat berikutnya, Wan Gu Mingzu terkejut. Ini terjadi pada jamuan perayaan yang disaksikan semua orang. Mengapa pihak lain mengambil inisiatif untuk mendekati saya? Mungkinkah dia sedang menguji dirinya sendiri? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Wan Gu Mingzu langsung merasakan ada tatapan dingin dan tegas yang menatapnya dari suatu tempat. Itu adalah Kaisar Yan Po di belakangnya. Jika Anda bertindak terlalu jauh, tidakkah Anda akan memperlihatkan kekurangan Anda? Orang lain akan berpikir, sekarang setelah Kaisar tiada, mengapa Anda begitu pendiam? Pembantu Kaisar menawarimu segelas anggur, tetapi kamu tidak berani, bukankah kamu hantu laki-laki? Hahaha, Nona Rosewood, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Wan Gu Mingzu berubah beberapa kali, dan dia segera menggigit gelas anggur yang diserahkan kepadanya dan meminum anggur di perutnya. Kemudian dia tertawa keras dan berkata, "Gadis Ros Cendana, bagaimanapun juga, saya juga salah satu raksasa Gunung Huangquan. Bukankah ini yang harus saya lakukan untuk melindungi Gunung Huangquan, untuk melindungi kalian semua, dan untuk melindungi Nona Ros Cendana?" Setelah mengatakan ini, Wan Gu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia dengan lembut mengendus rambut Rosewood. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.